Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Heri Aryadi, SEMM, selaku dosen pengampu mata perkuliahan Statistika Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan video presentasi tutorial penggunaan SPSS untuk mengolah data sesuai dengan judul penelitian kami. Penelitian kami berjudul Pengaruh Estetika Visual pada Postingan E-commerce Toko Avosi. Yang akan kita tampilkan adalah uji validitas dan uji reliabilitasnya. Namun, sebelum menuju ke sana, saya akan menjelaskan kita mempunyai sebanyak 31 responden dan skala yang kita gunakan untuk pengolahan data adalah skala Likert dengan penyebaran melalui Google Form. Sebelum menuju ke uji validitas dan reliabilitasnya, di sini kami akan menampilkan dulu dari awal bagaimana kita memasukkan datanya ke SPSS. Saya Reina Maleha Lutfia dengan NIM 64232384. Jadi, pertama-tama masukkan dulu data dari Google Sheet ke SPSS-nya. Setelah itu, pindah ke bagian Variable View. Lalu, kita ubah nama variabel seperti yang ada pada data ini. Lalu kita pastikan bahwa semua data di SPSS adalah numerik. Baru kita ubah mention-nya menjadi scale. Nah, bisa dilihat kan? Kita sudah masukkan semua datanya. Kemudian setelah ini, kita akan lanjut ke bagian uji validitasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji validitas dari penelitian yang kami lakukan pada mata kuliah statistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmadi Nurfendar Bilqis dengan NIM 64232533. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas dari penelitian yang kami lakukan. Pada tampilan yang tertera di atas, kita akan menguji validitasnya. Selanjutnya, klik bagian Analyze. Berikutnya correlate, lalu bifurcate. Pindahkan semua variabel dari kiri ke kanan. Pastikan Pearson to tail and flake significant correlation dipilih ya di sini. Lalu klik OK, maka bisa dilihat ya outputnya keluar seperti pada contoh. Outputnya, seluruh variabel memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel 0,344 dan semua variabel juga memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka dari hasil tersebut, semua variabel X1 sampai X6 dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Amelia dengan NIM 64232490. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengisi data uji reliabilitas dalam SPSS. Pertama-tama, kalian klik bagian Analyze, lalu klik Scale, Reliability Analysis, lalu pindahkan semua variabel ke kotak Items. Nah, pastikan model yang dipilih adalah alpha ya teman-teman. Kemudian klik Statistics, lalu centang kotak scale item if delete seperti yang ada di video, dan terakhir klik OK dan hasilnya akan keluar. Nah, bisa dilihat output di sini. Dari hasil yang didapatkan, nilai Crown Batch Alpha adalah 0,883 alias data yang digunakan di sini termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. Begitu juga dari hasil correct item total correlation, seluruh variabelnya lebih dari 0,3 yang artinya seluruh item ini reliable. Selanjutnya kita lihat hasil dari uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi dari item yang digunakan. Nah, dari hasil output uji reliabilitas ini kita mendapatkan nilai
crown batch alpha sebesar 0,873. Ini menunjukkan bahwa item-item yang digunakan memiliki konsistensi yang tinggi. Seperti yang kita tahu, nilai crown batch alpha di atas 0,6 sudah dianggap reliable, dan hasil kita jauh melebihi angka tersebut. Baik, kita sudah sampai menuju ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa data yang telah kami olah tadi ke dalam SPSS melalui uji validitas dan uji reliabilitas menunjukkan hasil yang baik. Seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi yang sudah dijelaskan sebelumnya yang melebihi R tabel dan signifikan di bawah 0,05. Setelah itu, data juga bisa dibilang reliable dengan nilai crown batch alpha sebesar 0,883 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya, instrumen yang digunakan oleh kami benar-benar dapat dipercaya untuk mengukur pengaruh estetika visual terhadap postingan e-commerce sesuai judul penelitian kita. Dengan hasil ini, kita dapat melanjutkan ke tahap analisis berikutnya yang mungkin lebih berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian tutorial SPSS kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.